Lanjutkan informasi di siang hari ini pemirsa, resistensi antibiotik menjadi ancaman serius yang membayangi kesehatan masyarakat. Penggunaan yang meluas dan kurang tepat menyebabkan bakteri dalam tubuh tidak mati meski diberi antibiotik. Kami mengemasnya dalam informasi untuk sehat atau infus. Pernah nggak sih kalian sakit akibat infeksi bakteri, udah dikasih obat antibiotik tapi nggak sembuh-sembuh? Wah, bahaya tuh. Bisa jadi tubuh kita ini sudah kebal atau resistensi terhadap obat antibiotik. Lalu sebenarnya apa ya penyebab dari resistensi antibiotik dan apa dampak bagi tubuh kita? Gitu tuh, kalau sakit sedikit pengennya langsung cepet-cepet dikasih antibiotik. Apalagi sampai nekat beli sendiri, malah banyak yang tanpa resep dokter. Duh jangan ya, itu ilegal. Dan pastinya berbahaya karena bisa membuat kita kebal sama obat pembunuh bakteri. Wajib tahu nih, penggunaan antibiotik hanya untuk menyembuhkan infeksi bakteri, bukan yang lain. Jadi belum tentu ya setiap sakit yang kita alami disebabkan oleh bakteri. Bisa jadi karena infeksi virus sehingga tak perlu pakai antibiotik. Daya tahan tubuhlah yang akan membuat penyakit sembuh dengan sendirinya. Tapi faktanya, ratusan pasien meninggal setiap tahun akibat resistensi antibiotik karena penggunaan yang tidak tepat. Bisa karena pemakaian yang sembarangan atau tidak menghabiskan antibiotik sesuai resep dokter. Sehingga bakteri justru menjadi lebih kuat dan bisa menginfeksi ulang. Akibatnya, penyakit jadi sulit disembuhkan hingga tak jarang berujung kematian. Pemeriksaan oleh dokter menjadi hal mutlak untuk mengetahui perlu tidaknya pemberian antibiotik. Saya kira yang perlu dibenahi itu adalah pada kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan penyakit infeksi dan membutuhkan antibiotik, nah itu perlu ada sentuhan, perlu ada satu analisis dari seorang dokter. Dan sentuhan dan analisis dengan pemeriksaan fisik, dengan anamnesis dan sedikit pemeriksaan laboratorium bahwa itu ada infeksi baru diresepkan antibiotik. Memerangi resistensi antibiotik di tengah masyarakat tak lepas dari kontrol farmasi yang harus ketat dalam mengeluarkannya. Pasalnya, Bepom menemukan sebanyak 79,5% apotek di Indonesia memberikan antibiotik tanpa resep sejak tahun 2021 hingga 2023. Artinya, hanya 20% saja pemakaian antibiotik yang sesuai indikasi. Untuk di Indonesia sendiri, antibiotik itu tidak boleh diberikan oleh apotek apapun rumah sakit itu tanpa ada resep dari dokter. Karena kan memang ini dan sangat ilegal kalau misalkan kita memberikan antibiotik ke pasien itu tanpa resep dokter. Para ilmuwan bahkan memprediksi akan ada suatu masa di dunia termasuk Indonesia memasuki post-antibiotik era, di mana tak ada satupun antibiotik yang mempan membunuh bakteri dalam tubuh karena mikroba di lingkungan kita yang makin kebal. Karena itu, mari bijak mengonsumsi antibiotik sesuai resep dan indikasi medis. Jangan sampai anak cucu kita yang merasakan dampak atas penggunaan yang berlebihan. Teatrika Putri, Ilham Ilyas, Sri Indro melaporkan dari Jakarta.